malam, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bisa saling menyapa pada saat ini melalui renungan malam Jemaat Satria Kasih pada hari Jumat 29 Mei 2020. Syukur kepada Tuhan atas persekutuan kita pada saat ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Dikau ya Tuhan, yang setia memelihara kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dekat dengan kami, dan Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu pada saat ini Tuhan. Dan kembali kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah mata, hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami maksud firman-Mu ini. Kami dapat dituntun oleh Roh Kudus, bukan hanya bisa membaca, merenungkan, berbicara tentang firman Tuhan, tetapi sungguh-sungguh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Ampunilah atas segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membuka pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai pada ayat yang ke-24. Markus 11 ayat 20 sampai 24. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Berbahagialah kita yang senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa lagu rohani populer bertemakan tentang doa. Dan seringkali juga kita menyanyikan doa yang mengubah segala sesuatu. Namun kita perlu mencermati ungkapan ini. Apakah doa kita yang melakukannya? Ataukah Tuhan yang melakukannya? Tentu kita semua sepakat, bukan karena doa kita, melainkan karena Tuhan. Sementara sebagian orang berpikir bahwa doa mereka sumber kuasa, sehingga akhirnya menggeser kepercayaan kepada Tuhan. Lalu misalnya beralih pada formulasi doa. Jadi ada beberapa doa tertentu yang dianggap mujarab,
Sekarang ini terkenal formulasi doa Yabes misalnya. Atau ada yang mengatakan doa kita dikabulkan kalau kita berdoa sambil berlutut, bertelut. Ada yang mengatakan doa kita dikabulkan kalau kita berdoa di subuh-subuh hari. Atau mungkin yang kemudian mencari pendoa-pendoa khusus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Di dalam Markus 11 ayat 20 sampai 24, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimanakah cara doa yang benar kepada Allah, yaitu percaya kepada Allah dan bukan percaya pada doa atau kepada manusia, melainkan hanya kepada Allah. Ayat 22 dalam pembacaan ini. Kepercayaan yang penuh kepada Allah atau iman dalam bahasa Yunani pistis. Iman inilah, iman kepada Tuhan inilah yang kemudian dikatakan dapat memindahkan gunung. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus berbicara tentang doa yang dijawab. Kita dapat meminta dan menerima jawaban doa hanya jika permintaan kita ditujukan kepada Allah dalam iman dan sesuai dengan kehendaknya. Saya membandingkan pembacaan ini dengan 1 Yohanes 5 ayat 14. Di sana tertulis, dan inilah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh belajar dari teladan iman seorang profesor seminari di Chicago yang bernama Craig Satterlee. Dia adalah seorang yang buta sejak lahir. Namun dalam kehidupannya dia tidak pernah mengeluh. Dia percaya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik dan lebih baik kepadanya, walaupun dia buta sejak lahir. Dia mengatakan, saya merasa utuh. Saya tidak percaya kekuatan doa saya. Namun saya percaya akan kuasa dan hadirat Allah. Karena itulah saya berdoa. Ia menambahkan, kita tahu bahwa Allah memberi kita terang melampaui kegelapan. Hidup melalui kematian. Harapan melalui keputusasaan. Menurutnya, itulah yang diajarkan oleh kitab suci kepada orang percaya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap doa kita, percayalah kepada Tuhan. Doa yang sungguh adalah doa yang selalu diarahkan pada iman kepada Tuhan. Itulah doa yang dapat memindahkan gunung kecemasan. Itulah doa yang dapat memindahkan gunung masalah. Bahkan dalam perkenaan Tuhan bisa memberikan semua yang kita butuhkan. Di dalam tuntunan Roh Kudus, mari kita katakan, kita selalu merindukan saat yang teduh, saat kita bersekutu, membangun relasi dengan Tuhan, dan caranya adalah melalui doa.
Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454 pada ayat yang pertama dan kedua. Indahnya saat yang teduh. Sebelum kita berdoa, kita juga dukung di dalam doa beberapa anggota jemaat Satria Kasih yang sedang sakit, seperti Ibu Francisca Renjeng, Ibu Anita Veralis, Ibu Tabita Padudung, Ibu Yohana Tampang Allo, Oma Lihama Silamba, Oma Kalak Membaya, Diaken Nyonya Mariana Paundanan, Bapak JS Kendek, Nyonya Marta Yakoba, Bapak Alex Karurukan, Nyonya Elizabeth Lobo, Diaken Nyonya Yosvin Lebang, Ibu Yohana Pakolo Bati. Dan mungkin juga ada yang belum sempat kita sebut namanya, tetapi juga sedang sakit, kita dukung dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaminkan indahnya saat yang teduh, saat bersekutu dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa kami. Ingatkan ya Tuhan, supaya jangan sampai kami teralihkan dari sumber jawaban doa yang sesungguhnya, yaitu hanya di dalam kuasa Tuhan.
kami hanya berdoa, berseru kepadamu ya Tuhan. Sebab kami percaya jawaban doa hanya berasal dari Tuhan. Dan kami meyakini apa yang Tuhan berikan tentunya senantiasa seturut kehendak-Mu, dan itu yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Kami terus mendukung di dalam doa bagi saudara-saudara kami, baik yang telah kami sebutkan namanya tadi, mungkin juga ada yang belum kami sebutkan. Mereka yang sementara bergumul karena sakit. Ya Tuhan, kuatkanlah iman, berkenanlah memberkati perawatan, dan nyatakanlah kesembuhan seturut dengan kehendak-Mu. Juga ya Tuhan, Engkau melihat kehidupan kami, bahwa penyebaran virus COVID-19 masih menjadi pergumulan yang besar, baik bagi diri kami pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon, kasihanilah kami, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, untuk dapat menolong kami melewati masa-masa yang sulit ini, untuk hadir menjadi sumber berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkannya, dan juga memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah bagaimana mengeluarkan kebijakan yang terbaik dalam mengatasi persoalan ini. Ya Tuhan, begitu juga kami bersyukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan atas segala kasih karunia, pemeliharaan yang begitu indah yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Sertailah kami semua, anak-anak yang harus belajar dari rumah, orang tua yang bekerja dari rumah, bahkan juga yang harus bekerja di luar rumah, di kantor sebagaimana biasanya. Tetap Tuhan lindungi agar semuanya boleh berjalan dengan berhasil. Sertai juga kami dalam kehidupan keluarga kami Tuhan, dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Sertailah kami Tuhan yang akan beristirahat pada malam hari ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik dan esok hari boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sempurnakanlah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan bermohon. Amin. Demikianlah renungan malam kita pada saat ini. Kiranya kita selalu membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam doa pribadi, doa keluarga, dan juga bersekutu bersama jemaat Tuhan. Selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati.